Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan67. Jadi seperti biasa di video ini tuh gua mau bahas novel dengan judul The Beginning After the End. Nah, gua tuh di sini mau bahas lanjutan manhwanya. Yang mau gua bahas di sini tuh adalah chapter 242 sampai chapter 247 yang tentunya berdasarkan novelnya. Video ini tuh adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Gua ingetin lagi kalau video ini tuh adalah spoiler untuk lanjutan manhwanya. Jadi kalau kalian gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang suka sama lanjutan anime, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua, yaitu Irfan Akbar 67. Di channel itu gua tuh bahas novel-novel Jepang yang tentunya adalah lanjutan animenya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini Tessia tuh terlihat sangat senang ketika Arthur ngasih tahu bahwa dia tuh bakal ikut dengan Tessia yang mau menyelamatkan kedua orang tuanya. Tapi di sini tentunya Arthur ngasih tahu syaratnya. Syaratnya Tessia tuh harus baikan dulu sama Virion. Saat ini ketika didiskusikan, Rinia tuh ngasih tahu kalau Tessia keluar dari tempat persembunyian, maka resikonya sangat tinggi karena hal itu bisa menguntungkan Agrona. Ya intinya kalau Tessia keluar, maka Tessia tuh bakal ditangkap sama Alakria dan itu bakal merugikan Dichaten ke depannya. Di sini Tessia terlihat sangat kesal dan dia tuh nggak ngerti kenapa kalau Tessia diculik bakal merugikan Dichaten. Virion di sini ngasih tahu kalau dia dan Byron tuh bakal membawa kedua orang tuanya Tessia, tapi untuk sekarang mereka tuh butuh waktu untuk sembuh total. Jadi bisa dibilang nggak langsung menyelamatkan mereka. Tessia di sini hanya mengangguk dan menangis. Saat ini Arthur pergi untuk menemui adiknya. Di sini adiknya tuh terlihat kurang suka karena Arthur mau menyelamatkan para elf yang udah mengkhianati benua Dichaten. Ya intinya Ellie tuh di sini khawatir sama Arthur dan dia tuh nggak mau terjadi hal yang buruk. Makanya Ellie tuh nggak setuju kalau Arthur harus bertarung lagi melawan anggota Sabit. Ellie di sini tuh nggak mau kehilangan keluarganya lagi. Di sini Ellie sama Arthur ngobrol dari hati ke hati. Arthur di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak mau tinggal di tempat persembunyian untuk selamanya. Arthur ngasih tahu dia tuh punya impian untuk tinggal di rumah besar dekat laut bersama seluruh keluarganya. Makanya saat ini mau nggak mau Arthur harus tetap maju demi mendapatkan kemerdekaan. Saat ini ketika ada waktu, Sylvia dan Arthur menggunakan waktunya untuk berlatih. Saat ini, Tessia memegang artefak yang dia ambil dari Virion. Tessia tuh berencana kabur demi menyelamatkan kedua orang tuanya. Tessia di sini tuh kabur dengan menggunakan jubah bertudung. Singkatnya Tessia berhasil kabur dan saat ini tuh ditemukan sama 4 orang Alakria. Tessia di sini tuh berjuang untuk melawan mereka dengan menutupi wajahnya supaya dia nggak ketahuan. Tessia pun akhirnya kabur setelah menghempaskan beberapa Alakria. Tessia saat ini masuk kota dan dia mengamati kalau Dichaten saat ini tuh benar-benar ada di dalam keputusasaan. Para Alakria tuh saat ini mulai menjajah dan menguasai daerah-daerah di Dichaten. Tessia juga di sini tuh bertanya-tanya kepada warga tentang apa yang terjadi. Ketika diceritain, hati Tessia saat ini tuh terasa sakit dan frustasi dengan kondisi Dichaten yang sangat buruk.
Singkat cerita, Tesia akhirnya sampai di kota Etistin. Dan di sana tuh terlihat ada kerumunan dan jeritan keputusasaan. Tesia pun di sini penasaran dan di sana terlihat ada raja dan ratu manusia yang tubuhnya tuh ditusuk kayak sate. Tesia di sini juga syok nih ketika melihat kedua orang tuanya juga ditusuk seperti sate. Tesia saat ini tentunya syok melihat pemandangan tersebut. Kedua orang tuanya tuh meninggal dengan cara yang tragis. Nafas Tesia saat ini menjadi nggak beraturan. Tesia saat ini tentunya dipenuhi amarah. Tapi walaupun gitu Tesia tuh mencoba untuk tetap tenang. Tesia di sini berlutut dan dia tuh meneteskan air mata. Tesia di sini tuh frustasi dengan keadaan saat ini. Gak lama saat ini ada seorang Alakria yang berpidato. Alakria ngasih tahu kalau para pemimpin di Chaaten tuh saat ini udah dikalahkan. Bahkan pasukan di Chaaten juga saat ini tuh banyak yang melarikan diri. Dan saat ini juga kota-kota besar tuh udah dikuasai sama Alakria. Mendengar itu semua membuat rakyat di Chaaten saat ini tuh menjadi frustasi. Alakria itu saat ini masih berpidato. Alakria itu ngasih tahu pemimpin mereka tuh adalah salah satu asura yang disembah di Chaaten. Jadi bisa dibilang kemenangan Alakria ini adalah kehendak dari dewa. Jadi buat yang belum tahu, di Chaaten ini selalu menyembah Asura. Dan pemimpin Alakria ini termasuk Asura. Makanya orang-orang Alakria tuh menganggap kalau kemenangan mereka tuh adalah kehendak dari dewa. Alakria itu saat ini sangat tahu kalau warga di Chaaten pasti takut dan gak percaya sama Alakria. Orang itu tegasin kalau Alakria tuh saat ini udah gak mau berperang lagi. Jadi harusnya di Chaaten sama Alakria bisa berdamai. Alakria itu di sini mengajak warga di Chaaten untuk sama-sama membangun dunia yang jauh lebih baik. Saat ini Alakria itu menghidupkan api dan membakar tubuh para pemimpin di Chaaten yang udah mati. Tesia saat ini tuh merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Dia tuh udah gak bisa lagi menahan manabis yang ada di dalam tubuhnya. Para Alakria di sini sadar dengan ledakan mananya Tesia. Tesia pun di sini menghapus air matanya dan dia tuh mencoba untuk melarikan diri secepat angin. Di sini Tesia diserang sama berbagai serangan dan akhirnya dia pun harus berlutut karena terdorong serangan angin yang kencang. Tesia pun di sini nggak punya pilihan lain selain mengeluarkan kekuatan manabis miliknya. Tubuh Tesia di sini tuh dipenuhi sama aura berwarna hijau. Tesia di sini tuh membunuh salah satu Alakria dan dia juga melukai satu Alakria yang lainnya. Setelah itu Tesia pun dia kabur. Tesia tuh saat ini mau kabur dari kota Etistin. Tapi ternyata di setiap gerbang udah dijaga sangat ketat sehingga Tesia saat ini sulit kabur. Tesia di sini berpikir dan dia tuh ngerasa harus segera ke tempat Teluk Etistin. Oh ya, jadi Teluk Etistin, tempat itu adalah tempat di mana Varey membuat lapangan es. Makanya Tesia tuh mau ke Teluk Etistin. Tesia tuh berharap ada bantuan di sana. Singkatnya Tesia saat ini tuh bertemu sama prajurit di Chaaten dan dia pun mengikuti prajurit itu untuk pergi ke markas. Singkatnya Tesia akhirnya sampai di lapangan es. Di sana tuh terlihat lapangan es yang berubah menjadi warna merah darah. Terlihat tumpukan mayat di sana. Terlihat juga banyak paku obsidian. Jadi paku-paku itu ternyata sama dengan paku yang dijadiin tusuk sate untuk menusuk para pemimpin di Chaaten. Tesia saat ini tuh diajak ke tempat persembunyian tentara yang selamat. Tesia di sini tuh melihat para tentara yang diperban karena luka. Bahkan ada juga yang kehilangan anggota tubuh mereka.
Tentara juga di sini tuh ceritain ke Tesia tentang pembantaian yang dialami sama para tentara di Teluk Etistin. Ya intinya di awal Dicaten tuh bisa memimpin perang dengan baik. Bahkan udah beberapa hari berperang pun Dicaten masih unggul. Bisa dibilang bahkan Fare dan Mika sampai turun tangan. Sayangnya di pihak Alakria tuh muncul seorang pria yang merubah semuanya. Di sini ketika ceritain tentang pria itu, orang-orang saat ini tuh menjadi gemetaran. Mereka tuh trauma dengan pembantaian yang udah dilakuin sama pria itu. Singkatnya ketika pria itu datang, ternyata muncullah puluhan paku obsidian dari tanah. Dan itu menusuk siapapun, entah itu dari pihak Dicaten maupun Alakria. Paku-paku itu menusuk secara acak. Nah, karena serangannya secara acak dan membabi buta, orang-orang pun mencoba untuk melarikan diri. Dan akhirnya beberapa dari mereka tuh bisa melarikan diri. Orang-orang di sini nanya ke Tesia, apakah Dicaten tuh udah kalah atau belum? Di sini Tesia tuh ceritain semuanya. Bahkan Tesia juga ceritain soal peramal yang udah meramalkan hasil dari peperangan, termasuk kekalahan Dicaten saat ini. Orang-orang yang mendengar tentang ramalan berperang, mereka tuh tentunya terkejut. Nah, supaya nggak salah paham, Tesia jelasin yang tahu ramalan tuh cuma Rinia. Jadi semua orang tuh nggak ada yang tahu soal ramalan dari kekalahan perang yang bakal terjadi. Orang-orang di sini tuh nanya ke Tesia soal rencana Dicaten bisa menang. Mereka tuh di sini menduga kalau Tesia datang ke sini itu semua kemungkinan berkat ramalan dari Rinia. Tesia saat ini hanya diam dan dia tuh mutusin berbohong. Tesia ngasih tahu alasan dia datang tuh untuk membawa tentara yang masih hidup dan dia mau bawa tentara ke tempat persembunyian yang aman. Orang-orang yang mendengar omongan Tesia mereka tuh terlihat sangat senang karena masih ada harapan untuk selamat. Singkat cerita saat ini semua orang bergerak. Di perjalanan ternyata ada kejadian tak terduga. Ada orang yang terlihat terluka. Dan gak lama juga datang seseorang yang dikenal sama Tesia. Dia adalah Elijah. Orang-orang saat ini tuh gemetar dan ketakutan ketika melihat Elijah. Elijah di sini tuh menyapa Tesia dan nanyain tentang Arthur. Tesia saat ini tuh entah kenapa dia tuh ngerasain hawa merinding ketika melihat Elijah. Di sini juga Elijah tuh mengumpat Arthur ketika tahu kalau Arthur baik-baik aja. Elijah di sini tuh mengajak Tesia untuk ikut dengannya. Tentunya Tesia tuh nggak ngerti mau diajak kemana. Tapi di sini Tesia tuh langsung dihentikan sama tentara bernama Astera. Astera ngasih tahu sebaiknya Tesia tuh jangan pernah ikut pria itu. Elijah di sini tuh salut karena Astera tuh masih bisa bertahan walaupun Elijah tuh udah ngeluarin tekanan membunuh yang kuat. Gak lama Astera pun tertusuk paku hitam yang tiba-tiba muncul di tanah dan dia tuh saat ini mengerang kesakitan. Tesia di sini tuh nggak ngerti kenapa Elijah tuh melakukan semua ini. Tesia di sini ngerasa kalau Elijah tuh adalah Alakria. Elijah ngasih tahu kalau dia bukanlah Alakria. Elijah ngasih tahu dia dan Alakria tuh cuma punya tujuan yang sama. Tesia saat ini memegang Astera dan Elijah tuh saat ini menyuruh Tesia untuk menjauh. Tentunya Tesia menolaknya. Astera di sini tuh bisik-bisik ngasih tahu sebaiknya Tesia tuh saat ini pergi dari sini. Astera tuh yakin kalau pria itu nggak mau bunuh Tesia, jadi sebaiknya Tesia segera pergi. Astera juga ngasih tahu bahwa pria itulah yang telah membantai para tentara di Teluk Etistin. Tesia tentunya terkejut mendengar hal itu. Elijah di sini ngasih tahu
kalau Tessia mau ikut dengannya, maka Elijah tuh bakal biarin orang-orang untuk tetap hidup. Tapi di sini Tessia ngotot gak mau ikut. Gak lama Tessia tuh semakin ngerasain aura yang sangat mengerikan. Di sini Elijah tuh membunuh salah satu tentara dengan cara ditusuk kayak sate. Jadi paku hitam itu muncul dari tanah dan langsung nusuk orang. Tessia saat ini berpikir kalau dia nggak ikut Elijah, bisa-bisa semua orang tuh bakal dibunuh. Tessia saat ini tuh udah membuat keputusan dan dia tuh mengarahkan pisau ke lehernya sendiri. Elijah di sini yakin kalau Tessia tuh pasti nggak bakal berani bunuh diri. Tapi di sini Tessia tuh nekat dan dia tuh menggoreskan sedikit pisau sampai lehernya ngeluarin darah. Elijah di sini agak panik ketika Tessia ternyata nekat. Elijah pun saat ini mendekati Tessia. Satu demi satu tentara yang ikut Tessia saat ini mulai dibunuh Elijah. Tessia saat ini frustasi dan dia tuh putus asa. Tapi nggak lama tiba-tiba muncullah hujan es yang menutupi tubuh Elijah. Terlihat saat ini tuh Arthur lagi mengudara bersama Sylvie. Arthur juga di sini tuh nyelamatin Tessia dengan 2 tentara yang masih hidup. Mereka semua pun akhirnya pergi mengendarai Sylvie dan Arthur menggunakan static void. Mereka semua saat ini terbang menuju lokasi teleport. Tapi ternyata Elijah tuh masih menyerang pakai paku hitam. Arthur di sini membuat penghalang es, tapi itu langsung dihancurkan dengan mudah. Di sini Elijah menyerang dan Arthur bertahan. Sylvie saat ini tuh mau terjatuh dari udara karena terus diserang. Tapi di sini Tessia tuh langsung ngeluarin kekuatan pohonnya untuk menahan jatuh Sylvie supaya jatuhnya tuh gak fatal. Arthur saat ini pakai kabut supaya pandangan musuh terganggu. Arthur dan yang lainnya pun akhirnya lanjutin pelarian, tapi ternyata masih dikejar. Saat ini dengan menggunakan rim heart-nya, Arthur ini melihat sejumlah mana yang mengerikan. Arthur saat ini berpikir dan dia tuh pakai static void untuk menuju ke arah musuh. Oh ya, Arthur tuh di sini masih belum tahu kalau yang dia hadapi adalah Elijah. Elijah di sini tersenyum dan dia tuh ngomong kalau dia udah lama gak bertemu sama teman lamanya yaitu Gray. Arthur saat ini tuh ngerasain dadanya sakit ketika tahu fakta bahwa musuhnya adalah Elijah. Suasana di sini jadi canggung dan Arthur di sini tuh nanyain kabarnya Elijah. Elijah di sini terlihat sangat kesal dan dia pun di sini langsung mundur ke belakang. Tangan Elijah saat ini tuh dipenuhi sama aura berwarna hitam. Arthur juga di sini tuh lagi dalam mode rim heart-nya. Arthur juga di sini tuh memegang pedang berwarna emas. Di sini Elijah tuh manggil Arthur dengan sebutan Gray. Elijah tuh terlihat sangat dendam pada Gray. Saat ini Arthur dan Elijah saling jual beli serangan. Elijah saat ini tuh pakai semburan api hitam yang ternyata semburan itu mengarah kepada Sylvie dan yang lainnya yang saat ini tuh lagi pergi menuju portal teleportasi ke tempat persembunyian. Arthur di sini tuh mau menghentikan Elijah dan mau menebas Elijah. Tapi sayangnya serangan Elijah di sini tuh udah terjadi dan keluarlah banyak paku obsidian di tanah. Walaupun gitu, Arthur di sini tuh dapat info dari Sylvie kalau semua orang selamat. Nah, karena aman, Arthur saat ini tuh fokus terhadap Elijah. Arthur saat ini melesat sangat pesat ke arah Elijah. Elijah di sini tentunya nggak mau biarin Arthur mendekat. Dia tuh ngeluarin banyak paku dari tanah. Arthur di sini tuh bergerak sambil menghindari setiap paku yang muncul dari tanah.
Arthur saat ini tuh mengarahkan pedang ke depan dan dari ujung pedang Arthur tuh ngeluarin petir hitam. Di sini terlihat 3 tanduk Elijah. Elijah juga di sini tuh ngeluarin api hitam dari mulutnya dan itu mengarah ke Arthur. Gak lama, Sylvie ngasih tahu kalau Arthur harus menahan segala jenis serangan Elijah. Karena kalau enggak, maka gerbang teleportasi bisa hancur. Dan kalau gerbangnya hancur, maka nggak mungkin bagi mereka untuk kabur. Saat ini Arthur fokus dan dia tuh mengarahkan pedangnya kepada api yang saat ini mendekati. Terjadilah ledakan mana karena Arthur menahan serangan Elijah. Arthur saat ini tuh sambil bertarung, dia juga sambil berpikir. Dia tuh terus mikirin langkah terbaik apa yang harus dia ambil supaya semuanya bisa selamat. Arthur ini harus cepat-cepat menangani situasi. Karena kalau enggak, takutnya malah datang bantuan dari pihak musuh. Ketika lagi mikir, tiba-tiba Elijah pakai api hitamnya lagi untuk menyerang Arthur. Arthur saat ini membungkus tangannya dengan frostfire atau es yang punya aura kayak api. Arthur saat ini menghentikan serangannya Elijah. Arthur di sini tentunya nanya identitas Elijah sebenarnya. Elijah di sini terlihat sangat kesal. Elijah di sini mengangkat tangannya untuk ngaktifin sihir. Tapi sebelum itu terjadi, Arthur di sini melesat dengan cepat dan dia tuh mau mukul wajahnya Elijah. Tapi sebelum pukulan itu menyerang wajah Elijah, tiba-tiba di depan Elijah muncul paku hitam dari tanah. Walaupun gitu di sini Arthur tetap lanjutin serangannya dan dia tuh memukul paku yang menghalangi. Paku itu pun langsung hancur. Dan wajah Elijah juga terkena pukulan Arthur. Dan Elijah juga saat ini tuh terjatuh. Walaupun gitu Elijah di sini masih tetap berdiri. Terlihat juga bara api hitam menutupi wajah Elijah. Dan ternyata semua luka Elijah langsung sembuh secara total. Arthur saat ini terlihat sangat kesal. Arthur juga saat ini tuh ngerasain tangannya tuh sangat sakit akibat harus memukul paku hitam yang melindungi Elijah. Arthur juga saat ini tuh menjadi semakin frustasi. Alasannya karena saat ini tuh mulai bermunculan tentara Alakria. Jadi kalau nggak segera diselesaikan, bisa-bisa Arthur dan yang lainnya tuh bakal dikeroyok sama pasukan Alakria. Saat ini Arthur mendengar suara Tessia yang memanggil dari belakang. Terlihat juga Tessia tuh berlari ke arah Arthur, tentunya diikuti sama Sylvie. Arthur di sini menyuruh Tessia dan Sylvie untuk segera mundur, jadi nggak perlu ikut bertarung. Sylvie di sini ngasih tahu kalau Elijah tuh saat ini nggak bakal membunuh Tessia, jadi harusnya Tessia bakal aman. Walaupun gitu Arthur tetap menyuruh keduanya untuk mundur. Tapi di sini Sylvie sangat marah. Sylvie di sini tegasin kalau dia tuh bukanlah pengawalnya Tessia. Sylvie tegasin dia tuh adalah teman dari Arthur. Sylvie nggak bakal biarin Arthur untuk menghadapi situasi yang bakal mengancam jiwa sendirian. Arthur di sini tetap memohon kepada Sylvie untuk mundur bersama Tessia. Tapi di sini Tessia ngasih tahu kalau mereka tuh bisa bertarung bersama dan mereka tuh bisa menghadapi situasi berbahaya ini bersama-sama. Arthur saat ini dia pusing dan akhirnya dia mutusin untuk bertarung bersama. Arthur di sini menyuruh Sylvie dan Tessia untuk mengalahkan para Alakria yang tiba-tiba muncul. Sylvie di sini tuh setuju dengan rencana tersebut. Arthur saat ini maju dan mulai mendekati Elijah. Elijah saat ini tuh ngeluarin tombak hitam dan diarahkan ke Arthur. Dengan memaksa kekuatannya, Arthur saat ini menghindari segala jenis serangan yang dilakuin sama Elijah.
Arthur juga di sini tuh melompat ketika Elijah ngeluarin api hitam dari telapak tangannya. Arthur saat ini tuh nembakin 5 peluru api berwarna biru, tapi 3 peluru tuh dihentikan sama paku hitam. Sedangkan 2 sisanya tuh menyerempet kaki dan kena tangan Elijah. Elijah di sini ngasih tahu, Gray tuh saat ini bukanlah tandingannya di dunia ini. Elijah saat ini mundur menjauh ketika Arthur mulai mendekatinya. Terlihat juga kalau Elijah tuh saat ini ngeluarin asap tipis. Arthur di sini tuh pakai kekuatan es miliknya dan dia tuh menciptakan tebasan bilah es yang berbentuk bulan sabit dan itu langsung menebas bahu Elijah. Terlihat di sini tangan kiri Elijah mulai membeku. Tapi walaupun gitu, Elijah tuh di sini mengarahkan tangannya ke depan. Tiba-tiba ada 4 paku hitam yang muncul di bawah Arthur. Arthur di sini terkena 2 paku, kena kakinya dan menyerempet tubuhnya. Arthur di sini sangat kesal karena ternyata saat ini Elijah tuh bertarung dengan menggunakan taktik yang hebat. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.